Oh Tuhan mempesona, anugerah-Mu yang mempesona Tuhan untuk kami. Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu
kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah pada hari ini. Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah dalam rumah Tuhan. Kami sudah naikkan doa, sudah naikkan pujian, dan saat ini kami mau membahas tentang firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka dan urapan Roh Kudus atas kami sekalian yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengetahui kebutuhan setiap jiwa. Hamba-Mu tidak ada apa-apa, tetapi Roh Kuduslah yang akan mengurapi kami semua Tuhan, dan firman Tuhan yang akan hamba beritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segenap kehidupan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang ada di dalam ruangan ini dan di atas di sekolah minggu juga, agar kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan pada saat yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sudah kembali dari liburan luar kota dan semua sudah kumpul lagi pada hari ini. Puji Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Anugerah Tuhan besar yang begitu luar biasa. Dia membuat kita berharga di mata Tuhan. Saudara merasakan itu? Amin. Berarti belum merasa bahwa kita berharga di mata Tuhan ya. Kita berharga di mata Tuhan oleh anugerahnya ya. Dan hari ini kita masih berbicara tentang Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Injil ya, atau Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara sudah diselamatkan oleh apa? Kita diselamatkan oleh mendengar Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Dan waktu kita mendengar firman Tuhan dan kita membuka hati, terima Yesus sebagai juru selamat, maka kita diselamatkan. Kalau kita sudah terima Yesus, saat itu juga meninggal, kita masuk surga. Tapi sampai sekarang masih hidup, masih proses hidup berliku-liku. Nah itu yang kita jalan sekarang ini ya. Tapi kekuatan Injil itu yang membuat kita kuat, teguh, dan taat. Kalau kita percaya dan belajar membaca firman Tuhan tiap hari dan melakukan kehendaknya. Kalau kita hanya membaca tetapi tidak melakukan, sia-sia juga, karena tidak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan. Dan itulah perintah yang harus kita taati sementara kita diproses dalam hidup ini. Nah gampang ya, tetapi semua ada kekuatan dari Tuhan, yaitu Tuhan memberikan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Kembali ayat itu di mana terdapat? Kamu akan menerima kuasa. Di mana? Di mana ayatnya? Hah? Yang keras tuh, yang tahu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jangan lupa. Itu masih ada di sini. Jadi kalau kita lagi lemah, aduh putus asa, Tuhan, Engkau memberi saya kuasa. Tuhan tahu ada Roh Kudus dalam kita. Dan itu memberi kekuatan kepada kita. Sebabnya jangan lupa tiap hari baca firman Tuhan dan berdoa supaya firman Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu tema kita sepanjang minggu ini tentang kekuatan
Injil. Minggu pertama dikatakan di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 13 yang mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukanlah Injil manusia. Ini kata Paulus ya kepada jemaat di Galatia. Dia menegaskan kehidupannya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi langsung Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada Paulus, pada Saulus waktu itu belum jadi Paulus. Jadi bukan karena dia dengar firman Tuhan seperti kita ini ya, diberitakan firman Tuhan lalu Saulus mendengar dan mau terima, tidak. Tuhan Yesus sendiri yang menemukan dia, menjumpai dia di mana. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di mana itu? Waktu Saulus mau menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik, dia mendapat kuasa penuh dari imam-imam. Pergi ke Damsyik mau menganiaya, menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mau dianiaya, ada yang dibunuh, dimasukkan ke penjara, ya. Dan disitulah Tuhan menangkap dia dengan memberikan cahaya yang terang benderang sehingga matanya buta. Nah, disitulah perjumpaan Saulus dengan Yesus Kristus. Jadi bukan pemberitaan dari manusia Saulus bertobat, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Sebabnya dia mengatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Inilah kehidupan Saulus sebelum dia bertemu dengan Yesus. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus di jalan ke Damsyik itu, maka diubahkan kehidupannya. Karena dia mau membuka hati, mau menerima. Dengan cara apa? Dia berpuasa karena matanya buta, dan dia berpuasa berdoa 3 hari. Sungguh-sungguh dia mencari Tuhan, mencari kebenaran. Seperti firman Tuhan di dalam Galatia ini ya, waktu Pak Gembala memberitakan bahwa Injil itu yang menyelamatkan. Nanti kita akan baca dari Roma ya. Yang menyelamatkan dan juga mengubahkan dan juga membawa atau mengajarkan kepada orang yang membuka hati kepada Tuhan kebenaran, jalan kebenaran. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan, dan kita sudah tahu jalannya di dalam Yesus. Tetapi kita harus mengikut Yesus. Katakan, kalau Kristen apa sih? Orang Kristen itu apa sih? Orang Kristen adalah orang yang mengikut Yesus, mengikut teladan Yesus, mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupannya, ialah menuruti firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, kita juga mau lakukan. Mana mungkin, Yesus kan anak Allah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan diberi kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita menjalani kehidupan ini dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang
orang yang mau menerimanya. Ada orang yang puluhan tahun ke gereja, pengen dibaptis Roh Kudus, tetapi belum. Memang waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, ada Roh Kudus dalam kita, Roh Yesus yang ada di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan memberikan kuasa itu. Kamu akan menerima kuasa, yaitu baptisan Roh Kudus itu. Nah, itulah yang memperlengkapi kita sekalian, orang-orang yang percaya, supaya kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi perlu enggak Roh Kudus, baptisan Roh Kudus? Perlu, penting. Apalagi zaman sekarang ini. Banyak hal yang menggoda kita. Banyak hal yang membawa kita kepada kecemasan, kekhawatiran, dan apapun yang terjadi sepele dijadikan jadi besar. Ada seorang ibu mengatakan, waktu saya kunjungan, bilang, ini selalu si iblis itu mengingetin saya masa lalu yang jelek gitu. Ada orang yang mencuri barangnya, sampai sekarang masih diingat. Saya bilang, aduh, kasihan ya. Bilang, kalau udah ikhlas ya udah ikhlas, jangan dipikirin lagi. Tapi kadang-kadang suka datang pikiran itu. Kalau datang pikiran itu, minta darah Yesus. Tuhan Yesus tolong, saya udah ikhlas, udah yang hilang ya udah hilang. Yang udah dicuri. Ngapain dipikirin juga kan nggak kembali. Tambah kita kesal, pikiran kita jadi pikirin yang nggak baik gitu kan. Jadi hati kita kesel gitu. Ingat lagi orang itu, benci lagi. Kalau mati masuk neraka, saya bilang gitu. Karena masih ada kebencian kan. Ya kalau bilang ikhlas, udahlah yang udah dicuri ya udah aja. Tapi kalau si iblis terus ngasih ingat lagi, dia ingat lagi, dia marah. Waktu saya datang, syukur nah, ini lagi banyak pikiran macam-macam gitu. Saya bilang salah kalau gitu. Kalau begitu berarti belum ikhlas, masih ada dosa. Ya? Jadi itulah yang seringkali kita digocol oleh iblis. Dan kitanya seringkali tergiur oleh bujukan-bujukan yang seperti itu. Jangan. Yang sudah lalu sudah kuburkan. Hidup yang lama harus dibuang. Dan kita maju ke yang depan. Seringkali orang yang sudah lanjut umur ya, udah 80 ke atas gitu ya, susah kalau dikasih tahu gitu. Udahlah, kita lupakan aja yang masa lalu, yang dosa itu yang banyak. Memang nggak begitu semua bisa hilang, selalu teringat juga gitu. Tapi ngapain kita mikirin? Ya? Udah, jangan kita pikirin terus. Udah yang masa lalu gitu. Kita mau maju ke depan. Seperti Paulus katakan kan, itu sampah, buang aja. Kita maju ke depan bersama dengan Tuhan. Dan masa tua kita supaya bisa menikmati hidup. Kalau kita masa tua diganggu terus dengan hal-hal yang jelek, rasanya gimana? Nggak ada berkah. Malahan jadi sering marah, nanti sedikit-sedikit kesinggung. Kan gitu kan nggak baik. Kalau kita bisa menikmati bersama dengan Tuhan, wah luar biasa. Makan nggak usah pakai macam-macam yang enak-enak juga, mahal-mahal, nikmat gitu ya. Dan kita mau menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Dan saudara, bukalah hati kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong. Kadang-kadang kehidupan ini terganggu oleh hal-hal yang orang katakan apa. Tapi kita mau supaya kita mau menuruti kehendak Tuhan. Paulus menasihati kepada Timotius karena Timotius adalah anak rohaninya, ya, anak rohani ya, karena didapatinya yang begitu rupa sehingga dia menjadi murid dan sungguh-sungguh menjadi berkat. Saya juga punya anak rohani yang dari nol, nah,
belum 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 pernah bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan dia, dan saya bimbing dia sampai sekarang ini. Dia sebagai anak saya dan sayang kepada saya, puji Tuhan, dan dia taat kepada firman Tuhan sehingga Tuhan memberkati. Dan itulah yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai sesuatu seperti itu, buat saya sendiri rasanya terima kasih Tuhan, saya nggak punya anak, tapi saya punya anak banyak, punya cucu, punya 7, dan banyak yang perhatikan. Kadang membuat orang yang lain iri. Iya sih Tante Rutma, banyak yang sayang, katanya gitu. Terus orang itu mengatakan, Tante gimana tuh penaburannya dulu, katanya gitu. Apa yang ditabur dituai, katanya gitu ya. Jadi banyak hal lah kita boleh menikmati masa proses hidup kita ini ya, sepanjang kita terima Yesus sebagai juru selamat, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan atau Tuhan panggil kita atau Tuhan Yesus datang. Nah, prosesnya panjang. Ini saya udah berapa puluh tahun gitu ya ikut Tuhan gitu. Dan disitulah lika-liku hidup, susah senang, tapi Tuhan beserta. Ya, kalau kita berserah sama Tuhan, puji nama Tuhan. Jadi Paulus mengatakan karena Timotius sudah dididik begitu rupa, dia katakan kobarkanlah kasih karunia, mengobarkan kasih karunia Allah. Ini judul tema hari ini ya. Mengobarkan kasih karunia Allah, mengobarkan. Kobar berarti api dinyalakan itu dikobar gitu kan. Dan di sini dikatakan karunia yang diberikan kepada Timotius diumpamakan seperti api yang harus dikobarkan olehnya. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 mengatakan, janganlah padamkan roh. Ini buat kita juga harus mengobarkan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Caranya bagaimana? Nah, kita akan belajar di sini. Janganlah padamkan roh. Berarti kalau api itu dipadamkan, disiram air gitu, atau ditutupin kain basah atau disemprot gitu kan, pemadam gitu kan. Api itu berkobar, tapi dipadamkan gitu. Jadi jangan padamkan roh. Roh kita, kalau kita nggak ada roh, kita mati ya. Tapi roh kita yang urusan dengan Tuhan. Kalau badan ini jasmani, kalau kita mati ya kuburkan gitu ya. Jadi mengenai mati, beberapa hari ini Melisa dan Melita itu ya yang mendapat penghargaan yang luar biasa belum lama tahun ini juga. Saya melihat di YouTube kesaksiannya bagaimana ciciknya kembar Melisa dan Melita. Melisa sudah meninggal 8 Desember tahun 2000. Nah, adiknya baru tanggal 8 bulan ini meninggal juga gitu. Tapi mereka jadi berkat. Masih muda, 23 tahun. Tapi kehidupannya jadi berkat dalam kesaksiannya. Pacarnya juga memberi kesaksian bagaimana kehidupannya. Jadi saya mengikuti penguburannya apa di YouTube gitu ya. Dan itulah orang yang berserah kepada Tuhan, yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Mereka merasa semua ini bukan oleh kepintarannya, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Masih muda dipanggil Tuhan, tapi sudah jadi berkat. Saya juga merasa diberkati ya, karena penyerahannya itu. Dan kalau kita semua yang sudah merasakan anugerah Tuhan, jadilah berkat. Seperti Ibu Lydia mengatakan, buat keturunan kita. Kalau mengatakan keturunan, kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, tolong bagi keturunan saudara-saudara saya. Saya 5 saudara, lelaki paling besar dan semua perempuan, saya paling bungsu. Semua sudah meninggal.
Tapi di antara anak-anak mereka ada yang sudah pelayanan, mereka sudah terima Yesus. Jadi saya bilang, tolong bagi keturunan saudara saya supaya mereka yang sudah lahir baru menjadi berkat bagi yang lain. Jadi supaya keturunan kita ini mendapat berkat dari kehidupan kita. Kalau kita tidak memberi teladan yang baik kepada anak, mau nyontoh siapa? Nyontoh orang lain. Karena setiap hari bersama dengan orang tua dan anak kumpul serumah. Apalagi kalau di rumah ada mezbah keluarga, itu luar biasa. Biarpun berapa menit, mau tidur atau pagi atau kapan ada waktu, kumpul sama-sama, lalu nyanyi sama-sama, doa, baca firman Tuhan. Sebabnya di GSA ini dari dulu, dari saya ngurus anak-anak masih kecil, saya pakai renungan saat teduh. Dan saya anjurkan kepada jemaat sampai sekarang ini masih ada yang baca renungan saat teduh. Dan itu membimbing, karena kalau baca-baca sendiri di Alkitab itu kan nggak ada penuntun gitu ya. Lalu dengan itu tiap hari ada pembaharuan. Dan itu yang membuat saya juga sampai hari ini masih membaca saat teduh itu. Ya, dan bacaan harian itu udah rutin ya. Jadi saudara, penting sekali kalau kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dan kita mau menjadi berkat, cobalah hiduplah lebih mengenal Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan. Jadi jangan padamkan roh, tetapi mengobarkan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita, ya sudah cukup ke gereja, cukup ibadah saja, cukup berdoa, waktu makan, mau tidur, apa. Tapi ambillah waktu untuk saat teduh bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki yang demikian. Kalau kita lihat jemaat yang mula-mula itu, tiap hari mereka berkumpul, bersekutu bersama-sama. Kita sekarang doa Zoom ya, nggak di gereja. Memang kalau di gereja resikonya itu kalau hujan, pulang malam, jauh, paling berapa orang di gereja. Kalau Zoom itu kan bisa diikuti oleh semua orang seharusnya. Itu satu hal yang penting. Kan saudara punya itu grup di grup GSA itu ya. Di situ ada tiap hari Kamis malam. Ikuti doa bersama. Dan itu meneguhkan iman kita dan persekutuan, meskipun nggak seperti pagi ini bertemu muka gini, tapi di dalam doa itu bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus, dan Tuhan akan memberikan kekuatan iman kita. Cobalah ikutlah di dalam doa Zoom itu hari Kamis. Lalu di sini dikatakan karunia itu mungkin merupakan karunia khusus dan kuasa dari Roh Kudus untuk menjalankan pelayanannya. Ini buat Timotius dan juga buat kita sekalian ya. Perhatikan bahwa karunia dan kuasa yang dicurahkan atas kita oleh Roh Kudus tidak dengan otomatis tetap kuat. Karunia dan kuasa tersebut harus dinyalakan oleh kasih karunia Allah melalui doa, iman, ketaatan, dan ketekunan kita. Jadi enggak sekali terus kuat gitu ya, tetapi harus seperti keselamatan. Sekali selamat terus selamat katanya, biarpun melakukan dosa tidak. Jadi keselamatan harus dikerjakan proses hidup kita sampai pada akhirnya. Jadi kekuatan ini juga ada batasnya, enggak selalu kuat. Dan kekuatan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kita harus karunia dan kuasa tersebut harus dinyalakan oleh kasih karunia Allah
melalui doa, iman, ketaatan dan ketekunan. Ya, jadi kita harus taat dan tekun. Memang banyak halangan kadang-kadang menghambat kita, masalah, kesakitan, atau ada masalah anak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tekun melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Seperti di dalam 2 Timotius kita akan baca 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan 13. 2 Timotius 1 ayat 6 kita akan baca bergantian ya. Ayat 6 saya akan bacakan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Setuju, saudara? Sebab memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh memberikan kekuatan, kasih dan keterlibatan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 13. Kepada segala sesuatu yang telah Kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Inilah Paulus menasihati kepada Timotius supaya mengobarkan kasih karunia yang dipercayakan kepadanya. Dan hari ini juga kepada kita sekalian, supaya kita mengobarkan kasih karunia itu. Karena kita sudah diselamatkan oleh mendengar firman Tuhan dalam kekuatan Injil. Kekuatan Injil yang sudah mendobrak. Di sini dikatakan bahwa Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah kedatangan Yesus Kristus menjadi juru selamat, menyelamatkan kita mati di salib itu, dan memberikan kita kehidupan yang tidak dapat binasa. Kalau kita tetap melakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan berharap saya sudah selamat, udah saya nggak melakukan apa-apa. Tidak. Ada ayat yang mengatakan, sebab itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada ayatnya ya. Jadi Paulus menasihati Timotius ini, dan supaya apa yang Tuhan percayakan kepadanya ditebarkan atau disaksikan kepada semua orang di dalam pelayanannya, atau disampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang dilayani oleh Timotius ini. Dan kita sekalian juga bukan semua jadi pemberita seperti saya ini berdiri di sini, tetapi kepada keturunanmu, kepada orang-orang yang dekat dengan kalian. Kadang-kadang ada anak kecil
bisa menjadi berkat bagi orang tuanya, menasehati orang tuanya, mengingatkan. Karena kalau mamanya lagi marah atau papanya marah, anak ini memberi nasihat kepada orang tuanya. Ingat dulu ada anak yang baru 2 tahun gitu, dia bisa menjadi berkat bagi orang tuanya. Waktu sakit orang tuanya bingung, panik, mama berdoa Tuhan Yesus tolong. Ya. Dan sampai sekarang anak itu masih ada dan dia menjadi berkat. Jadi kalau Tuhan mau memakai kehidupan kita, baik anak-anak, orang tua, siapapun yang membuka hati buat Tuhan, siapapun yang mau dipakai oleh Tuhan, pasti Tuhan memperlengkapi orang manusia yang percaya dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Di dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan jangan malu untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-9 mengatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus, kita dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus. Saudara rasa atau saudara merasakan bagaimana kasihnya Tuhan pada kita? Mungkin ada yang dipanggil karena disembuhkan dari penyakit, karena orang bersaksi tentang Yesus pada waktu dia membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus, dengan penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya waktu remaja tahun 50 berapa itu di Jakarta, ke gereja sekolah minggu, tapi nggak ngerti apa-apa. Udah tahun 60-an juga ke gereja, pakaian umum anak muda apa gitu, tapi nggak ngerti keselamatan. Tapi waktu tahun 63 di Cimahi, GSIA Cimahi, ada KKR. Nah disitulah saya terima Yesus sebagai juru selamat. Itu panggilan kudus buat saya. Karena waktu setelah KKR, pendeta itu mengatakan kepada gembala sidang saya, itu masih saudara sepupu saya, dia bilang masukkan dia sekolah Alkitab. Lalu dicoba juga tahun 64, 65 mungkin, udah daftar masuk sekolah Alkitab di Jogja, di GSCA punya. Tapi karena dari SD percobaan katanya 3 bulan di jawabannya gitu. Ternyata waktunya bukan waktu Tuhan ya. Periksa kesehatan, ternyata paru-paru saya flat, jadi nggak bisa kerja. Lagi opname. Tahu-tahu tahun 76 baru saya masuk sekolah Alkitab di Berea. Umur saya sudah 34 tahun, bayangin. Dari tahun 65 lah ya, 65 sampai 76. Panggilan yang kudus buat saya. Bukan maksudnya pengen jadi pendeta atau apa, enggak. Waktu itu saya udah melayani kan, udah pelayanan di Cimahi, terus di Pasir Koja, di GSIA yang sekarang ini. Lalu di formulir saya mengatakan saya mau melayani pekerjaan Tuhan untuk memberikan lebih pengertian tentang firman Tuhan. Tujuan sekolah kita itu. Tapi ya itulah, karena saya menyerahkan hidup kepada Tuhan dan ayat yang meneguhkan saya jangan goyah, tetaplah melayani pekerjaan Tuhan. Karena jeripayahmu tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15:5-8 itu ya. Jadi Tuhan memberi kekuatan, menguatkan sampai pada hari ini saya masih ada di sini. Itulah panggilan kudus. Dan di sini yang pengerja semua, saudara-saudara semua yang tidak berdiri di
mimbar ini juga yang tidak nyanyi atau main musik, semua dipanggil Tuhan dengan panggilan kudus. Dan respon saudara bagaimana? Saudara bisa mengajar, bukan di sekolah minggu, di kelas sekolah minggu, di rumah. Di rumah saudara mengajar anak, mendidik, dan memberitakan firman Tuhan, mengajar mereka dengan firman Tuhan. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Banyak kegagalan, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Setelah hujan terbit terang. Nah, kita mengalami kegagalan, tapi Tuhan memberikan kemenangan waktu kita berserah kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan malu untuk kita mengobarkan kasih karunia Tuhan. Jadi dinyatakan bahwa panggilan kudus di dalam ayat yang ke-9 tadi, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kebaikan kita atau kemauan kita sendiri, tetapi berdasarkan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita sudah dipilih sebelum kita dikandung oleh ibu kita, sebelum dunia dijadikan. Kan Tuhan punya rencana yang indah dalam semuanya. Nah, jadi semua Tuhan sudah menentukan kita. Jadi kita bersyukurlah kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya cerita-cerita dengan tetangga saya, ya sih itu mah begini-gini. Ya kalau orang selalu mengeluh, bagaimana mau cepat sembuh sakitnya? Kalau kita belajar bersyukur, berserah sama Tuhan, pastilah Tuhan akan memberikan hati yang damai. Karena kita berserah, karena hati yang gembira adalah obatnya manjur. Kalau kita baca firman Tuhan, dan itu menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan semua akan beres. Sakit juga cepat sembuh. Tapi selalu mengeluh, nangis tengah malam, nelongsok gitu. Bagaimana bisa cepat sembuh? Jadi bersyukurlah. Bersyukur. Kita banyak bersyukur sama Tuhan. Mengingat anugerahnya Tuhan besar sekali kepada kita. Dan itu luar biasa. Kalau kita taati, ya, bertekun dan taat, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup ini, ya. Puji Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ya, kita baca sama-sama ya. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ya. Inilah firman Tuhan. Jadi saudara, kita akan belajar dalam firman Tuhan ini. Dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Timotius sudah banyak belajar karena dia menjadi pengikut Paulus dalam pemberitaan firman, dan dia banyak belajar. Lalu Paulus mengingatkan, dari kecil kamu sudah
mengenal kitab suci, yaitu dari neneknya Lois dan dari ibunya itu yang mengajar kepada cucunya. Nah ini yang dikatakan untuk keturunan kita. Jadi itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kehidupan kerohanian. Jadi nggak bandel, nggak jalan di dalam perjalanan yang jelek, tetapi takut akan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini Paulus kepada Timotius ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Kita mendengar tentang firman Tuhan, kita diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu atau Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita lemah, kita membaca firman Tuhan, kita ada kekuatan, ada kemenangan. Dalam pujian, kalau kita sedang sedih atau apa, kita nyanyi aja puji-pujian pada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan, penghiburan, dan kita bisa kuat lagi. Puji nama Tuhan. Lalu firman Tuhan yang diilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau keturunan kita ingin menjadi anak yang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, beritakanlah firman Tuhan atau ajarkanlah mereka dengan firman Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Amin. Jadi kita semua adalah manusia kepunyaan Allah, bukan? Nah, kita manusia kepunyaan Allah, sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa-Nya. Itu Roh Kudus yang memimpin dalam perjalanan hidup kita, yang mengerjakan di dalam hidup kita. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita banyak bimbangnya, banyak kacau. Kalau mau melakukan apa-apa tuh, wah udah gelisah dulu. Menghadapi hal yang kecil, wah udah uring-uringan bagaimana. Tapi kalau ada Roh Kudus dan kita percaya Tuhan yang memimpin kita, yang menolong kita, maka kita dengan tenang, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya menghadapi hal ini. Jadi Tuhan yang memimpin kita, memberikan hikmat. Perlu sekali hikmat yang dari Tuhan. Tuhan amat baik. Tuhan sungguh amat baik. Tuhan luar biasa. Dan percayalah kepada Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan yang dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kadang-kadang kalau orang yang dipimpin Roh Kudus ya, ada kesalahan sedikit aja, ini ada apa ya? Rasanya gelisah, rasanya kerja apa salah. Lekaslah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Mungkin kita berbuat salah, kita nggak sadar. Tapi Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kepada kita, sehingga kita mau datang kepada Tuhan. Lalu kita minta, Tuhan, ada apa ya? Tunjukkan kepada saya. Lalu nanti ada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukan, nih kamu begini, nggak seperti itu. Tapi dalam perasaan, dalam. Jadi menunjukkan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang bagaimana? Ya, apalagi anak-anak muda sekarang. HP aja terus setiap hari. Nggak lepas dari HP.
Di ibadah pun dari permulaan sampai akhir HP nggak dengar, nggak ikut nyanyi, nggak peduli orang khotbah apa yang didengar, enggak. Buat apa kalau kita ibadah tetapi terus begini nggak peduli? Apa manfaatnya? Kita datang ibadah, berkumpul bersama, doa bersama, kita naikkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan segala kebutuhan kita, kekurangan kita. Dan Tuhan memberikan yang tidak kita lihat, enggak kita sangka-sangka, itu akan disediakan Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Jadi saudara mau mengobarkan kasih karunia Tuhan, apa yang dipercayakan kepada kita. Mungkin seperti Paulus di sini menjadi guru, menjadi nabi, menjadi rasul. Tapi kita menjadi apa? Penasehat mungkin. Menolong orang lain. Lalu apalagi? Menyatakan kasih lah kepada orang lain. Sedikitnya pendoa. Ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, menjadi pendoa. Saya bilang kepada Ibu Lucina yang paling tua, menjadi pendoa syafaat. Doakan pekerjaan Tuhan, pelayanan hamba-hamba Tuhan. Doakan semua keturunan supaya Tuhan memberkati. Jadi nggak sia-sia hidup kita. Udah tua, lalu nggak ada kerjaan. Kadang-kadang saya juga dinasehati, tentu jangan capek-capek, udah banyak istirahat, gitu. Kalau saya istirahat, badan saya capek, gitu, malah jadi sakit. Tapi saya mau ada kegiatan, apa aja. Memang kemarin lagi Lebaran kan nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada yang jualan, nggak ada apa gitu ya. Tapi saya udah stok itu di kulkas. Tapi ya saya santai aja, banyak istirahat juga, gitu. Di Tuhan. Ya jadi bisa bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin yang bekerja, kerjalah dengan baik. Yang kuliahlah dengan baik, dengan mengutamakan Tuhan. Saya selalu mendoakan siapa yang bekerja, yang usaha, yang kuliah, yang sekolah, supaya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada mereka. Saya selalu mendoakan bagi sini dan orang yang di luar juga. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan sungguh mengetahui. Hari ini biarlah kita mengobarkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan ini. Apapun yang Tuhan percayakan, hanya sedikit saja perbuatan kita itu berharga di mata Tuhan. Ya. Tadi nyanyian kan, kita berharga di mata Tuhan kalau kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kalau kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan, ya apa sih yang bisa dihargai? Tapi kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Yesus memberkati kita, dan Tuhan akan menolong dalam segenap kehidupan ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kehidupan ini dan mencukupkan dalam segalanya. Di nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara ada yang membutuhkan pengajaran dari firman Tuhan. Kalau saudara ada sesuatu yang diperlukan, saudara bisa WA kepada Pembala Sidang, kepada siapa yang bisa dipercaya. Saudara kan punya grup gitu kan, di grup GCA. Jadi bisa lah ada apa gitu, supaya kita bisa bersatu. Terutama saya ingatkan kembali, hari Kamis ikutlah doa Zoom supaya Tuhan memberkati. Kita mau berdoa bersama-sama. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Dani akan memimpin kita dan mendoakan kita semua, serta doa penutup juga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita satu pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga. Kunci dia.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada Dia saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang taat dan setia pada Tuhan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun saat ku tinggal pada akhirnya saat ku hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemana-mana bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu Tuhan. Kami diberikan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar tentang Kau Yesus yang sudah mati bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi garam dan terang dunia bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, teman-teman kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Ruth, Ibu Pendeta Ruth yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati dia di masa tuanya. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan. Pakai lagi dengan kuasa-Mu di dalam pelayanannya. Apa yang dia kerjakan Tuhan, mari Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang datang di dalam keadaan yang sakit. Hamba berdoa kepadamu, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Biarlah bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jamah yang sakit pada pagi hari ini Tuhan, yang mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, mengalami kedukaan, mengalami apa yang mereka alami pada pagi hari ini, biar Engkau memberikan jalan keluar setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang, mari Kau jaga dan lindungi kami semua. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa kita, kasih di dalam Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus akan menyertai hidup kita dari hari ini
sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, mari semua katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.